Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari tim 9. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Masalah Jaringan pada Komputer dan Bagaimana Cara Mengatasi Jika Koneksi Terputus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Yang pertama, Agnes Firencia Herianto, Imam Haidir, Hesti Indah Haskina, saya sendiri, Ninung Faradilla, Muhammad Lutfi Saifuddin. Pendahuluan. Latar belakang dalam jaringan komputer informasi data bergerak melalui media penghubung sehingga memungkinkan pengguna jaringan dapat bertukar data menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang terdapat dalam jaringan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu mengatasi masalah pada jaringan komputer. Tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengatasi masalah yang bisa terjadi pada jaringan komputer dan mengatasi jika jaringan komputer terputus. Manfaat. Bagi penulis meningkatkan dan membagikan kompetensi dalam menangani masalah pada jaringan komputer. Bagi akademik, sebagai referensi jika mengalami masalah pada jaringan komputer dan cara mengatasinya. Kajian pustaka, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan teknologi yang sangat membantu aktivitas manusia. Masalah pada jaringan komputer. Kegagalan piranti jaringan, tidak bisa sharing data, hang pada komputer, kegagalan pada jaringan, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan, gangguan pada hub atau switch, ledakan virus, kegagalan sistem, koneksi putus-putus, masalah pada network connection, komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain, koneksi lambat, degradasi kinerja. Masalah keamanan, identifikasi host, konflik konfigurasi, masalah kapasitas, koneksi lambat, pemantauan dan pemeliharaan. Cara mengatasi masalah pada jaringan komputer. Masalah jaringan karena kegagalan kabel jaringan. Kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Masalah jaringan karena kegagalan sistem. Masalah jaringan karena kegagalan piranti jaringan, gangguan atau kerusakan pada hub atau switch, tidak bisa sharing data, masalah jaringan karena ledakan virus. Masalahnya terdapat pada network connection, masalah koneksi lambat. Komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain, masalah koneksi lambat. Jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan distribusi sumber data atau informasi. Jaringan terpusat, jaringan terdistribusi berdasarkan peran dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Jaringan client server, jaringan peer-to-peer. Jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan topologi, topologi hibrid, topologi mesh, topologi jaringan ring, topologi jaringan tree, dan topologi jaringan star. Berdasarkan jaringan geografis. LAN Local Area Network, One Width Area Network, MAN Metropolitan Area Network. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Jaringan komputer berkabel wired network. Jaringan komputer nirkabel wireless network. Kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan jaringan komputer. Kelebihannya, biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe client server. Antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi paket fasilitas. Kecepatan akses lebih tinggi, sistem backup data lebih baik. Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server. Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. Selanjutnya, kekurangan kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Biaya operasional relatif lebih mahal. Diperlukan adanya satu komputer khusus. Karena data jaringan tersebut terbesar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Troubleshooting jaringan relatif lebih sulit. Metode project. Jenis project ini adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan untuk memberikan kemudahan untuk mengatasi masalah yang
Masalah pada jaringan komputer yang terputus agar terhubung dan dapat saling menukar data melalui jaringan komputer. Waktu dan penelitian. Waktu pelaksanaan proyek ini pada bulan Desember 2020. Lokasi proyek ini hanya dilakukan di rumah pribadi. Populasi dan sampel. Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan dan individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut hendak dinamakan unit analisis. Dapat berupa perangkat-perangkat, alat dan bahan. Perangkat keras, laptop, perangkat lunak, Cisco Packet Teacher, Google Chrome. Teknik pengumpulan data, studi pustaka. Teknik pengumpulan dengan menggunakan studi pustaka dan membaca dengan pengamatan yang berkaitan dengan yang ingin diteliti sehingga pengumpulannya menjadi dalam satu file, sehingga menjadi sebuah proyek peneliti. Pembahasan. Pengertian topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi satu jaringan yang saling terkoneksi. Macam-macam topologi jaringan: topologi ring, topologi mesh, topologi bus, topologi star, topologi tree, topologi linear atau topologi runtut, topologi hibrid, topologi hierarki, topologi broadcast, topologi peer-to-peer, topologi token passing. Keuntungan dan kerugian pada topologi jaringan. Keuntungan topologi ring: menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengirim sampai perangkat tujuan. Kerugian dari topologi ring: sinyal akan semakin melemah apabila jarak yang ditempuh untuk mencapai tujuan semakin jauh. Untuk mengatasinya, maka dilengkapi repeater. Tidak berfungsi satu link akan mempengaruhi link lainnya. Keuntungan topologi bus: topologi yang banyak digunakan dari pengguna jaringan komputer karena topologi yang paling sederhana dibanding dengan topologi lainnya. Kekurangan topologi bus: hanya satu komputer yang dapat mengirimkan data yang berupa sinyal elektronik ke semua komputer dalam jaringan tersebut dan diterima oleh satu komputer yang dituju. Keuntungan topologi mesh: dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuan. Kerugian topologi mesh: setiap perangkat harus memiliki 1/0 port. Butuh banyak kabel sehingga butuh banyak biaya. Keuntungan topologi star: tingkat keamanan yang cukup baik. Kerugian topologi star: jika switch atau hub titik pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Keuntungan topologi tree: seperti topologi star, perangkat terhubung pada pusat pengendali atau hub. Kerugian topologi tree: kabel yang digunakan menjadi lebih banyak. Keuntungan topologi linear: menyimpan kabel. Tata letak kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak perlu pusat kontrol. Kerugian topologi linear: deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Kepadatan lalu lintas tinggi. Keamanan data kurang dapat diandalkan. Keuntungan topologi hibrid: menamakan topologi perangkat lainnya adalah mudah. Fleksibilitas. Kerugian topologi hibrid: pengelolaan sulit, biaya mahal dibandingkan dengan topologi lainnya. Instalasi dan konfigurasi topologi sulit. Keuntungan topologi hierarki: kontrolet mudah berkembang menjadi jaringan yang lebih luas. Kerugian topologi hierarki komputer bahwanya tidak bisa dioperasikan jika kabel pada komputer tingkat atas terputus. Keuntungan pada topologi peer-to-peer: masing-masing komputer dapat berperan sebagai client maupun server. Biaya yang dibutuhkan sangat murah. Instalasi jaringan yang cukup murah. Kerugian topologi peer-to-peer: keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan, sulit dikembangkan. Masalah pada jaringan topologi dan bagaimana cara mengatasinya. Kerusakan pada kabel dan konektor jaringan: jika terjadi kerusakan pada kabel dan konektor jaringan yang disebabkan oleh satu hal, solusinya kita lihat dahulu apakah kabel yang kita gunakan itu benar-benar tidak bisa digunakan lagi atau masih bisa. Jika kita perlu menggantinya dengan kabel dan konektor yang baru, atau jika yang rusak hanya pada konektornya namun kabelnya masih dapat digunakan, kita hanya perlu mengganti konektornya saja. Tidak bisa sharing data. Hal ini sering terjadi dikarenakan sering para komputer masih disabel, jadi
kita harus mengaktifkan dengan jadi klik pada lalu pilih clear state lalu pilih apply. Selain itu, mungkin sedang terjadi hang pada komputer dan harus ditempuh adalah merestart komputer. Hal ini juga sering terjadi karena IP yang kita gunakan salah atau sama dengan IP komputer lainnya, ganti dengan IP yang berbeda. Keuntungan komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Klik start misalnya ping 192.168.0.89. Nanti akan muncul balasan jika reply from. Berarti komputer kita sudah terkoneksi dengan baik. Jika muncul request timeout, maka komputer kita tidak bisa terkoneksi dengan komputer lain. Komputer kita bisa terkoneksi dengan komputer lain, lalu titik ping run acaranya adalah hal ini sering terjadi dikarenakan alamat digunakan dan IP yang kosong, lalu ganti IP address sehingga bisa terdeteksi oleh komputer lain. Selain itu, kita juga habis mengecek gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Jika terjadi kerusakan pada hub, maka pertama kita harus mengecek apakah hub yang kita gunakan memang rusak atau hanya mengalami gangguan saja. Namun jika hub yang kita gunakan memang benar-benar positif rusak, maka kita perlu menggantinya dengan hub yang baru atau diperbaiki di tempat servis khusus. Namun saran bagi kami lebih baik mengganti dengan yang baru. Selain kualitasnya lebih bagus, biasanya memperbaiki hampir sama dengan membeli yang baru. Masalah pada jaringan topologi dan bagaimana cara mengatasinya. Ikon LAN area connection tidak berkedip biru. Hal ini sering terjadi karena kita dalam memasang konektor kurang tepat. Coba lihat lampu indikator pada konektor, apakah sudah menyala atau belum. Jika belum, coba cabut dan tancapkan kembali. Setelah itu, kalau masih belum, coba periksa konektor pada hub, apakah sudah dikonekkan dengan hub atau belum. Jika belum konek hingga lampu indikator pada hub menyala dan pada konektor muncul menu pesan connection 100 Mbps. IP yang kita gunakan sama dengan komputer lain. Gunakan program IP scan untuk melihat IP yang sedang aktif dan IP yang masih kosong. Tidak muncul local area connection. Hal ini kemungkinan besar kita lupa untuk menginstal driver network adapter. Jadi yang harus dilakukan adalah menginstal driver network adapter. Biasanya kalau kita sudah menginstal driver akan muncul local area connection. Lambatnya jaringan dan bagaimana memperbaikinya performanya. Performa jaringan sangat lambat. Ini biasanya disebabkan oleh congestion jaringan. Banjir paket pada jaringan, di mana trafik dapat melebihi dari kapasitas bandwidth yang ada sekarang. Kalau boleh diibaratkan seperti jalan ibu kota pada jam sibuk, kapasitas jalan tidak mencukupi dan berjumlahnya jumlah kendaraan yang memadati jalan akibat oleh kemacetan yang luar biasa. Kerusakan jaringan karena serangan Trojan virus. Anda memerlukan proteksi jaringan yang sangat kuat untuk melindungi dari serangan Trojan virus dan berbagai macam serangan jaringan lainnya. Server antivirus yang diinstal terpusat pada server antivirus yang mendistribusikan data signatur secara otomatis kepada klien setidaknya akan memberikan peringatan dini kepada klien. Dan jika ingin mendapatkan perlindungan yang sangat solid dan proaktif, maka software keamanan jaringan corporate Bitdefender adalah solusi Anda. Bitdefender Corporate Security adalah solusi manajemen keamanan bisnis yang sangat tangguh dan mudah digunakan yang bisa memberikan perlindungan secara proaktif terhadap serangan virus, spyware, rootkits maupun spam, phishing, dan malware lainnya. Masalah pada jaringan topologi dan bagaimana cara mengatasinya. Sering lambat jaringan
Proses authentication. Jika dalam komputer Anda mempunyai banyak set di link bersama dan setiap set, cabang, dan kantor pusat dikonfigurasikan sebagai Active Directory, set terpisah, dan domain control diintegrasikan dengan DNS server. Di saat peak hours jam sibuk user pada kantor cabang sering mengalami proses logan yang lambat sekali bahkan timeout. Hal ini akibat dari masalah bottleneck saat komunikasi interlink lewat koneksi WAN yang menjurus lambatnya sistem. Kerusakan atau kelebihan hardware. Kerusakan atau kesalahan hardware yang sering terjadi adalah pada network interface kartu jaringan, pengkabelan, dan konektor. Kerusakan atau kesalahan pada jaringan sering disebabkan oleh koneksi, hubungan yang tidak baik antara komponen, dan tidak berfungsinya komponen dikarenakan sudah mati atau rusak network interface kartu jaringan. Hasil dan pembahasan pengkabelan dan konektor. Untuk penggunaan kabel thin kabel terbuka open, kondisi ini menyatakan bahwa telah terjadi putusnya kabel dalam jaringan yang menyebabkan kabel tidak dapat mengantarkan data. Konektor longgar, tidak terhubung. Kondisi ini terjadi pada koneksi antar kartu jaringan dan konektor kabel. Kabel short, kondisi ini menyatakan bahwa telah terjadi kabel yang hubungan singkat dalam jaringan. Resistor pada terminating connector, short pada pemasangan kabel dengan plug konektor, longgar pada male konektor. Faktor yang bisa memberikan kontribusi lambatnya jaringan dan cara memperbaikinya. Both listener. Untuk penggunaan kabel transcord. Untuk penggunaan kabel UTP, penutup. Kesimpulan, permasalahan muncul yang sering muncul pada pemasangan maupun setelah pemasangan jaringan LAN komputer secara garis besar dapat dibagi atas kerusakan atau kesalahan hardware dan kesalahan software. Kerusakan atau kesalahan pada bagian hardware pada sistem jaringan yang sering dialami adalah pada kesalahan pengenalan kartu jaringan, pengkabelan dan konektor, serta komponen jaringan tambahan lainnya, seperti hub atau switch, router, dan sebagainya. Untuk pengkabelan dan konektor yang sering terjadi adalah kabel terbuka open, kabel short, dan konektor longgar. Kesalahan bagian software berhubungan dengan kesalahan setting dan konfigurasi jaringan pada komputer, server maupun komputer klien yang digunakan, sejenis protokol yang dipakai, jaringan, dan workshop yang digunakan. Saran, demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam laporan kali ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan tentang laporan yang kami buat ini. Mungkin karena terbatasnya pengetahuan kami dan juga kekurangan rujukan atau referensi yang ada hubungan dengan judul laporan ini, penulisan banyak berharap para pembaca yang budiman bisa memberikan saran maupun kritik yang membangun pada penulisan demi sempurnanya laporan ini. Dan tentunya kami akan memperbaiki laporan dengan mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Semoga laporan ini dapat berguna bagi penulis pada khususnya, juga berguna bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Sekian dari hasil penelitian, hasil pemaparan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.